Oke guys, saat ini saya berada di Haidakan. Haidakan ini berada di Provinsi Uttarakhand di India. Dan ini adalah salah satu ashram ya. Ashram itu kalau bahasa Indonesianya asrama. Di mana nanti akan ada pemujaan-pemujaan. Kalau di sini lebih ke Hindu ya agamanya, memuja Dewa Siwa. Jadi sekarang saya akan ada di sini selama beberapa hari. Yang tentu saja tujuannya adalah untuk spiritualitas. Jadi nggak cuman bisnis melulu. Jadi harus ada spiritualnya juga. Jadi ada satu prinsip hidup yang sebenarnya nih hukum alam juga sih yang saya mau share berkaitan dengan bagaimana kita bisa berprogres ya. Kita bisa berprogres, kita bisa naik level sesuai dengan nama channelnya, naik level Indonesia gitu ya. Jadi kita bisa harus naik level, harus selalu upgrade, harus terus berprogres, harus semakin maju dalam hidup. Nah, satu prinsip atau satu hukum alam yang saya mau share dalam video kali ini adalah gimana caranya supaya kita bisa terus maju. Itu adalah dengan cara menghilangkan satu yang namanya keseimbangan, menghilangkan satu yang namanya balance. Makanya saya pernah bilang di video-video saya sebelumnya, saya mengatakan bahwa work-life balance itu adalah satu ilusi. Kalau bahasa TikTok itu delulu. Nggak ada yang namanya work-life balance. Kalaupun kamu mengejar work-life balance, kamu nggak akan maju. Kamu nggak akan growing dalam hidup kalau kamu mengejar work-life balance. Kamu mungkin mikir gini sekarang, loh tapi kan lu sendiri, maksudnya saya gitu ya, tapi kan lu sendiri sekarang lagi ada di kegiatan spiritual, nggak bisnis melulu, itu artinya balance dong. Nah, saya jelasin. Jadi gini, work life balance yang banyak sekali digaung-gaungkan ya, itu adalah gini, kalau saya kerja 1 bulan, maka saya harus liburan 1 bulan. Saya udah kerja keras selama 1 minggu, maka di weekend saya harus party. Untuk yang namanya work life balance, nope, itu bukan work life balance. Itu adalah satu usaha yang kamu lakukan, satu sabotase yang kamu lakukan supaya kamu nggak maju-maju. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena gini, the basis of growth, jadi landasan atau dasar dari kemajuan, dari pertumbuhan, itu adalah rest and activity, istirahat dan bekerja. Saya di sini nggak ngomong sesimpel, itu kan namanya work life balance. Enggak sesimpel itu. Oke, mungkin bisa dibilang ini work life balance, tapi konteksnya jauh lebih dalam daripada work life balance yang banyak digaungkan oleh para netizen gitu ya. Maksudnya gini, bayangin kamu mau jalan. Kamu berdirinya sangat seimbang. Bayangin kalau kamu berdiri dengan seimbang, bisa nggak kamu jalan? Nggak bisa. Karena kalau kamu jalan, satu kaki harus kamu gerakkan ke depan, badanmu harus condong ke depan, dan satu kaki harus diam di belakang, harus tertinggal. Kalau dua-duanya diam, kamu diam. Kalau kamu seimbang, dua-duanya diam, artinya kan seimbang tuh. Kamu nggak bergerak. Jadi kalau misalnya kamu ingin mengejar balance, work-life balance, kamu nggak akan maju. Ibaratnya seperti kaki yang sama-sama diam, balance tuh. Seimbang itu, kiri kanan seimbang. Kamu nggak akan jatuh, tapi kamu nggak maju. Sedangkan kalau kamu mau maju, sekali lagi, kamu harus menggeser satu kaki ke depan, badanmu harus condong ke depan sehingga kamu kehilangan keseimbangan, tapi kemudian kamu bisa melangkah maju. Ingat loh, kalau kita mau maju, satu kaki maju ke depan, satu kaki diam di belakang, itu artinya apa? Rest and activity. Ada yang istirahat, ada yang bergerak. Satu bergerak, satu terdiam atau satu beristirahat, itulah basis, itulah dasar dari kemajuan, dasar dari progres. Nah, kalau misalnya kita bawa konteksnya ke bisnis, apa sih yang dimaksud dengan rest and activity dalam bisnis? Jadi gini, dalam kita bekerja di kantor aja, ada yang namanya kita meeting, kita rencanakan mau ngapain, kegiatannya mau ngapain, misalnya meeting mingguan yang membahas seminggu kemarin kita udah ngapain, evaluasinya bagaimana, dan minggu ke depan kita akan ngapain. Ada yang namanya monthly meeting bulanan yang membahas bulan lalu udah ngapain, bulan depan mau ngapain, dan kita ada di mana saat ini. Jadi gitu ya, ada meeting bulanan, meeting mingguan. Nah,
Setelah meeting, apa yang dilakukan? Mengeksekusi apapun yang dimeetingkan. Misalnya, di dalam meeting bulanan, pembahasannya adalah gini. Oh, bulan lalu kita mencoba mendekati 10 klien, tapi udah berhasil 3. 7-nya belum berhasil. Di meeting ini dibahas. Oke, 7 belum berhasil karena 1, 2, 3, 4, 5. Pendekatannya harus dirubah. Oke, bulan berikutnya, karena bulan lalu baru berhasil 3, 7 belum berhasil, bulan berikutnya kita harus fokus mengejar lagi 7 ini dan menambah 3 klien baru. Lalu kemudian selesai meeting apa yang dilakukan? Selesai meeting, execute tuh. Oke, 7 yang belum berhasil dari hasil meeting, maka kita harus ubah approach-nya nih. Yang tadinya approach-nya misalnya adalah lewat telepon, sekarang harus ketemu langsung, contohnya kayak gitu. Maka sebulan ke depan mengeksekusi apa yang telah dimeetingkan. Nah, itu adalah contoh rest and activity. Rest adalah ketika kita melakukan refleksi diri, melakukan perenungan, melakukan perencanaan. Itulah yang dilakukan di meeting. Lalu kemudian activity adalah ketika kita mengeksekusi apa yang dimeetingkan. Restful activity. Jadi ada istirahat, ada bekerja. Istirahat itu bukan artinya healing, bukan artinya melukat, bukan kayak gitu, bukan artinya kita ke Bali, liburan ke Ubud, bukan itu. Restful activity adalah ada bagian di mana kita introspeksi diri, kita refleksi diri, kita lihat oke, bulan lalu apa yang kurang, minggu lalu apa yang kurang, tahun lalu apa yang kurang, dan tahun depan kita akan ngapain, bulan depan akan ngapain. Itu adalah basis dari kemajuan. Nah, sama kita melakukan kegiatan spiritual juga harus memiliki basis untuk kita maju dalam kehidupan kita. Jadi banyak orang yang akhirnya lari ke spiritual karena di dunia material atau di pekerjaan atau di bisnis atau di keluarga mereka menemukan satu masalah. Misalnya kelilit utang misalnya. Nggak mampu bayar, nggak sanggup bayar, akhirnya pelariannya adalah ke spiritual. Menurut saya itu nggak benar juga. Kenapa? Karena apapun harus dihadapi. Kita harus tanggung jawab dengan masalah kita. Kita harus selesaikan, kita harus hadapi seperti itu. Makanya ketika misalnya pun lari ke dunia spiritual, konteksnya adalah untuk mencari jawaban atau mencari cara atau untuk merenung, mencari ide-ide baru. Gimana nih caranya? Misalnya nih, waduh saya kelilit utang 10 juta nih. Saya harus bayar bulan depan nih 10 juta nih. Aduh duitnya belum ada, gimana dong? Oke, saya istirahat sejenak, menenangkan diri, menenangkan pikiran. Supaya apa? Mencari solusi, mencari ide. Ketika idenya udah dapat, eksekusi. Itulah basis dari kemajuan kita. Hanya dengan cara itulah kita bisa bertumbuh. Karena gini, kalau misalnya saya kelilit utang 10 juta, lalu kemudian saya merenung, saya introspeksi diri, saya refleksi diri, saya mencari jawaban. Oh, supaya saya bisa membayar utang saya yang 10 juta itu, saya harus memulai bisnis baru, di mana bisnis ini akan bisa menghasilkan 10 juta, di mana 10 juta ini akan saya pakai untuk membayar hutang saya. Ketika utangnya udah lunas, bisnisnya tetap ada atau bisnisnya hilang? Bisnisnya tetap ada. Saya akan tetap bisa menghasilkan 10 juta per bulan, bahkan ketika utang saya udah lunas. Yang artinya apa? Ketika utangnya udah lunas, saya punya penghasilan nambah 10 juta. Nah, itulah yang dimaksud dengan restful activity. Jadi kita restful, kita beristirahat, menenangkan pikiran kita, supaya ketika kita beraktivitas itu bisa lebih powerful lagi. Nah, analoginya gini. Analoginya adalah bayangkan kamu lagi mau memanah, punya busur gitu kan, busurnya ditarik nih. Anak panahnya ditarik. Targetnya di depan sana, targetnya ada di depan, tapi panahnya kamu tarik. Seolah-olah panah itu menjauhi targetnya. Tapi karena energi potensialnya besar, ketika dilepas, dia akan meluncur dengan sangat cepat, akan dengan sangat akurat bisa menembus target yang ada. Artinya apa? Dengan kita melakukan restful, dengan kita beristirahat sejenak, kita menenangkan pikiran, kita mencari ide, introspeksi diri, kita lihat di mana apa yang bisa kita improve lagi, sehingga ketika kita bekerja jauh lebih efektif untuk mengejar goal kita. Jangan salah ya, jadi yang namanya restful, work-life balance itu bukan artinya saya udah kerja seminggu, saya harus libur seminggu. Liburnya party lah, liburnya kemudian healing lah. Tapi kemudian gak introspeksi diri, nah itu yang salah.
Yang benar adalah seperti kita melangkah. Satu kaki harus bergerak, satu kaki harus diam, tubuh harus kehilangan keseimbangan baru kita bisa berjalan. Dan itu memenuhi satu prinsip yang namanya adalah restful activity. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini ya. Itu di belakang itu adalah Sungai Gangga, tapi ini hulunya Sungai Gangga bersih, jernih sekali. Dan ini adalah sudah berada di kaki Gunung Himalaya. Wah, cakep banget. Ini baru kaki Gunung Himalayanya, itu belum Gunung Himalayanya. Oke, mudah-mudahan apa yang share bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.